Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rinto Wang. Kalau teman-teman dengar tentang LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, apa sih yang teman-teman pikirin? Oke, pasti setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Kalau aku pribadi nih cuy ya, aku sangat senang banget dengan yang namanya organisasi. Aku suka banget dengan yang namanya hal-hal yang bersifat memberdayakan. Tapi ada satu kejadian di tahun 2014 yang sedikit menampar idealismeku. Jadi gini ceritanya. Di tahun 2014 waktu itu aku mudik pulang kampung gitu ya, dari Jogja ke Palembang. Waktu itu aku dapat promo tiket pesawat Garuda murah waktu itu. Nah, sampingku ini ada ibu-ibu, dia seorang pembisnis. Bisnisnya ini adalah menyalurkan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja ke luar negeri, bukan TKI, bukan, tetapi tenaga kerja khusus perkebunan. Kita ngobrol lumayan lama nih ya cuy, lama banget gitu, asik, seru. Ibu-ibu ini yang duduk di sampingku, yang ngobrol asik denganku ini, dia ngajuin satu pertanyaan ke aku. Pertanyaannya tuh sebenarnya pertanyaan basa-basi sih. Dia tanya gini, Mas Rinto, kerjaan Mas Rinto apa? Waktu itu aku bilang, saya LSM bu, gitu. Jadi ada di satu yayasan di Jakarta yang dia beroperasi di Jawa Timur. Nah, aku kerja di sana. Aku kerja di LSM itu. Gara-gara aku ngomong LSM ini, muka ibu itu langsung berubah. Dia yang ngobrol sambil nengok badan gini sama aku ya. Waktu dia dengar kata LSM, dia tuh langsung lurusin wajah, lurus lihat ke depan. Aku ajak ngobrol, enggak dijawab. Gara-gara aku ngomong LSM ini, muka ibu itu langsung berubah. Dia yang ngobrol sambil nengok badan gini sama aku ya. Waktu dia dengar kata LSM, dia tuh langsung lurusin wajah, lurus lihat ke depan. Aku ajak ngobrol, enggak dijawab. Aku sapa, enggak direspon. Bahkan kita di lorong waktu keluar dari pesawat, aku nyapa ibu itu juga tetap diem, enggak direspon sama sekali. Bingung ini ya cuy, kenapa kok tadi ibu-ibu ini yang ngobrolnya asik, ngobrolin bisnis asik banget, tiba-tiba dia tuh langsung dingin, nggak mau ngerespon dan nggak peduli, cuek banget. Sesampainya aku di rumah, jarak berapa hari aku ngobrol sama kakakku, kemudian aku ngobrol sama sahabat. Terus aku ceritain tentang sebuah kejadian di dalam pesawat. Aku ketemu ibu-ibu yang asik, hangat, uh, friendly gitu. Tiba-tiba dia itu jadi pendiam waktu aku ngomong LSM. Nih ya respon dari temanku. Responnya gini, wajar. Semuanya gitu. Loh, wajar. Akan jadi bingung ya, kok wajar? Kakakku, temanku sama sahabatku bilang, wajar kalau kamu dicuekin. Karena di sini yang namanya LSM itu punya agak sedikit berbeda. Wih, beda apanya? Ini cuy, aku bukan mau menjelek-jelekan ya. Terus terang, aku ini sangat suka dengan organisasi. Aku juga beberapa tahun yang lalu ikut di LSM. Di Sumatera, aku nggak tahu ya di daerah mana aja, tetapi tidak sedikit LSM di daerah gitu. Mereka, oknum-oknum di LSM ini memanfaatkan legalitas mereka untuk mencari keuntungan di orang-orang, terutama orang-orang yang punya jabatan, punya kepentingan, pemangku kepentingan, ataupun para pengusaha yang kaya. Biasanya sih oknum-oknum ini datengin orang-orang yang penting seperti ini, kemudian dimintain sumbangan. Kalau misalkan tidak diberikan sumbangan, biasanya apalagi kalau ada proyek-proyek besar gitu, pembangunan atau pengadaan apa gitu, biasanya mereka akan dilaporkan. Ini dia yang bikin banyak orang itu geram dengan LSM. Sumpah cuy ya, aku yang waktu itu LSM dan aku suka banget dengan organisasi, aku jadi waduh, kok gini ya. Jadi aku wah, aku jadi sumpah bingung banget. Aku jadi aduh, ternyata
pandangan orang-orang ini beda banget gitu ya. Karena pengalamanku di LSM, kami memang benar-benar melakukan job kerjaan itu sampai menggunakan KI Prestation Index. Kita sampai segitunya. Kemudian kita mengelola keuangan itu benar-benar sangat rapi dan harus tepat sasaran karena ada Key Prestation Index-nya, KPI-nya. Nah, ini ketika aku di daerah kok ternyata kejadiannya malah berbeda, malah seperti itu. Ini yang agak membuat LSM itu jadi gimana gitu di mata banyak orang. Di kejadian itu aku jadi sadar kalau mungkin ibu yang aku ajak ngobrol kemarin itu dia punya pengalaman buruk atau pandangan lain terhadap LSM. Nah, aku nggak tahu bagaimana LSM di tempat teman-teman. Di tempat teman-teman silahkan kasih komentar gitu ya, ceritain seperti apa LSM di tempat kalian. Apakah sama atau mereka benar-benar sangat membantu? Karena kalau aku pribadi, aku ikut LSM yang beneran cuy, kita sampai melakukan sesuatu itu pakai KPI agar uang atau dana yang diberikan baik itu CSR itu benar-benar tersalurkan tepat sasaran dan tepat guna. Silahkan komen di bawah ya. Oke, itu dulu sedikit obrolan saya Rinta Uang. Bye-bye.